Saya belajar dari bilangan bersama Bu Tiara. Bu Tiara itu nanti akan mengajar setelah di pertemuan itu. Kemudian saya bacakan lebih dahulu ya, namanya kontrak mata kuliah kita. Satu semester materinya apa saja. Kita ya bisa langsung ambil buku tersebut. Bukunya itu ada yang berbahasa Indonesia dan juga ada yang berbahasa Inggris. Yang berbahasa Indonesia kayaknya sepertinya juga ngambil dari buku bahasa Inggris. Ya, ya bacakan dulu kontrak mata kuliahnya ya. Ini kebetulan saya ngambil apa RPS-nya FPS yang lama, tetapi pada dasarnya isinya sama. Kita lihat dulu. Yang pertama ini mata kuliah membahas teori bilangan dan aljabar di antaranya yaitu sistem bilangan bulat. Kemudian kita akan belajar induksi matematika, teorema binomial, keterbagian, FTB, KPK, bilangan prima, kekongruensian, kemudian nanti di dalamnya ada teorema Fermat ya. Kemudian kalau kita lihat pattern pembelajarannya nggak usah ya. Dan nanti bukunya yang saya pakai yaitu ini. Ada buku dari David Burton, yaitu Elementary Number Theory. Ini pakai bukunya bahasa Inggris. Ya, kenapa sih saya pakai buku ini? Karena di dalam buku ini banyak sekali latihan-latihan. Kemudian penetration, kita juga mata buku ini, Elementary Number Theory Application. Kemudian ada buku teori bilangan, ini nggak ditulis ya. Ada buku juga teori bilangan, yaitu buku tersebut saya lupa pengarangnya ya. Buku tersebut sebenarnya juga dia merangkum dari bukunya David Burton. Jadi dari bukunya David Burton kemudian ditulis kembali oleh apa namanya? Saya akan beritahu bukunya apa ya. Itu latihan-latihan soalnya juga banyak mengambil dari bukunya David Burton. Jadi elementary number theory dari sini. Nanti kalau kita lihat bukunya David Burton sama Kenneth Research juga hampir sama ya. Kalau di sini mungkin dijadikan teorema, nanti yang di sini dijadikan latihan soal. Atau bisa juga di elementary number theory di sini jadi apa? Jadi teorema, tapi di tempatnya bukunya David Burton itu menjadi latihan soal. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau saya ambil Newton, Evan Introduction the Theory of Number, ini kayaknya kalau menurut saya nggak begitu suka baca buku ini ya, karena lebih banyak teori, lebih banyak teori. Saya lebih suka baca dua buku ini, yaitu untuk David Burton dan Kenneth. Sepertinya ini kedua buku ini ada di perpustakaan, ya. Ada di perpustakaan. Jadi nanti kalian bisa copy, tapi nggak usah di copy semua, ya. Nggak usah di copy semua, kamu ambil aja sampai ke kongruensi yang bisa di yang untuk terus di dosen juga ngambil saja sampai kongruensi ya. Karena bukunya kan agak tebal juga. Kita cuma membahas separuh. Nah, materinya apa saja? Mudah-mudahan di sini. Materinya tadi saya sudah sebutkan ya. Untuk pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan bulat. Ini di pokok bahasa pertama. Di sini ada logika. Saya akan mereview logika matematika yang pernah kamu dapatkan di di bangku SMA. Kemudian sistem bilangan bulat, kemudian sifat ordering, aksioma, lapangan, kemudian kelengkapan induksi matematik. Jadi saya sekarang sistem bilangan bulat dulu, nanti yang berikutnya di pertemuan kedua itu masuk induksi matematik ya.
Kemudian nanti di pertemuan yang ketiga saya akan bicara mengenai teorema binominal. Nah, sedikit sudah dibahas waktu di SMA berkaitan dengan teorema binominal. Nah, sekarang bedanya kita mempelajari apa namanya, teorema apa teori bilangan. Kalau di kalkulus kan kamu belajarnya itu ini ya apa langsung dengan angka ya, angka dalam bentuk bilangan real ya. Tapi kalau di sini nanti lebih banyak kamu bermain dengan huruf, bermain dengan huruf, kemudian bermain dengan angka nggak terlalu banyak. Ada di beberapa bagian, misalnya pada bagian konferensian nanti kamu akan ketemu huruf, angka, kemudian algoritma pembagi Euclides juga kamu akan bermain. Kemudian lanjut, pertemuan 4 saya akan bicara mengenai keterbagian. Kemudian pertemuan kelima dan enam itu saya bicara mengenai FWB. Pertemuan ketujuh di sini saya bicara mengenai algoritma Euclides dan persamaan Diophantine. Jadi saya sampai di persamaan Diophantine aja. Tadi saya sudah sampai. Ya, algoritma Euclides dan persamaan Diophantine nanti kita bermain dengan angka ya. Nanti kalau menurut saya kalau misalnya kamu dikasih soal ini nggak bisa untuk persamaan Diophantine dan Euclides itu kelihatan banget kalau kamu mau belajar. Ini ya. Nah, untuk selanjutnya ini selanjutnya mungkin ke depan kita bisa luring ya. Nanti kita aja luring. Sebab materi ini kalau nggak luring jadi sulit ya. Sulit banget dan saya juga bingung kalau kalian nggak bisa memahami tentang materi ini. Karena ketika kamu harus belajar, udah saya jelasin tentang konsepnya, kamu harus banyak latihan. Nggak bisa kalau nggak latihan. Ya, harus latihan banyak. Karena ngebangun intuisi. Membangun intuisi itu agak sulit ya kalau misalnya latihan itu nggak kamu lakukan. Karena intuisi akan segera muncul agak cepat kalau kamu cepat kalau kamu banyak latihan. Seperti gini loh, waktu kamu belajar mengenai, udah sampai integral belum? Udah kan ya di semester 2 ya. Pada waktu kamu ngerjain teknik pengintegralan, kan banyak teknik pengintegralan tuh ya. Ada yang dengan substitusi, ada yang dengan integral UDF dan sebagainya. Kapan kamu bisa menentukan teknik itu dengan cepat kalau misalnya kamu tidak pernah latihan? Intuisi itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, sama ketika kita belajar teori bilangan, itu akan cepat intuisinya itu dalam menyelesaikan soal langsung cepat gitu loh. Tapi dengan banyak latihan. Nanti kamu akan lihat karena saya nggak banyak latihan ini ya munculnya tahun sekali. Saya juga agak lama ketika mencari ide. Ya, oke. Nah, kita sepakat dulu ya. Kita sepakat. Nanti setiap kali pertemuan, mungkin kita janjian sama kalian semua. Misalnya setelah selesai pertemuan kedua, itu ada industri matematik, kita quiz dulu gitu. Sengaja saya buat begini karena supaya kamu belajarnya teratur ya. Teratur, jadi harus latihan besok. Oh iya, jangan nanti di semester, di akhir semester mau UTS baru kamu belajar. Nggak bisa itu Mbak, terus terang nggak bisa kamu belajarnya pada waktu kamu dikumpulkan pada waktu tes, nggak bisa. Seperti kamu belajar misalnya belajar berkaitan dengan ilmu sosial, belajarnya di ujung nggak bisa. Kalau mungkin ilmu sosial bisa ya, kalau kita belajar di matematik nggak bisa, jadi harus latihan terus. Setiap kali dapat materi kamu harus cari soal-soal latihan ya. Nanti teorema binominal selesai kita tulis, bagian keterbagian selesai kita tulis, FEB selesai kita tulis. Ya, tentu saja nilai soal-soal UTS yaitu meliputi yang ini semua ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 ya. Ini dulu, nah sekarang gini Mbak, punten banget. Saya untuk prosedur yang sekarang ini saya rupanya nggak bisa banyak membantu ya.
karena presentasi penilaian itu sudah ditentukan di awal. Jadi di SIRTS karena dosen-dosen harus menginput RITPS. Kemudian nilai UTS, kemudian nilai kuis harus dimasukkan. Berapa presentasinya juga harus dimasukkan. Nah, itu yang menjadi masalah. Bagi saya menjadi masalah biasanya kalau yang dulu, kalau ini tidak dengan sistem, itu masih bisa ya. Nilai kuis saya besarin, nilai tesnya saya kecilin gitu. Tapi sekarang tergantung nanti RTS yang saya masukkan itu berapa, atau Bu Tiara menulisnya berapa persen gitu. Jadi tolong sama kamu, ini kan nanti banyak ini ya, nanti saya coba lihat ya, saya coba lihat SIRTS-nya. Ini untuk apa kuisnya akan saya perbanyak gitu. Nanti kalau nggak salah Bu Tiara akan memberikan suatu proyek juga ya kalian gitu. Ini ya lagi. Kemudian di saya stop dulu. Bukunya saya di sini nggak punya buku ini. Kita saja. Bisa nggak ya pakai ini? Oh, Vincent nggak punya ini soft copy-nya ya, Mbak? Oke, saya pakai buku yang ini deh, Mbak. Nih, buku yang ini nih. Yang bukunya Pak Sukirman. Ini buku ini dalam bahasa Indonesia ya, tapi dia mengacu bukunya David Burton ya. Nah ini, kalau mau kopi nanti kalau ketemu saya aja ya bisa kopi ya. Atau juga ada kayaknya di perpustakaan. Kamu lihat ya bukunya. Kamu cukup pakai ini aja sudah cukup sih kalau menurut saya. Karena buku ini mengacu pada bukunya David Burton. Jadi soal-soalnya juga sudah ada di sini semua. Gitu ya. Kelihatan ya. Kemudian coba saya lihat dulu. Buku-buku yang lain saya belum temu nih yang lain. Kalau ada punya buku yang lain. Lagi ya, punya David Burton. Yang David Burton yang warna putih ini tahunnya udah lama. Udah lama, saya juga ada ini, tapi soalnya nggak terlalu banyak di sini. Belum diupdate ya. Tapi kalau buku yang ini nih, yang ini nih, ini saya ada David Burton. Tapi kalau menurut saya yang dari bukunya Pusuk Firman aja udah cukup ya untuk memahaminya. Karena kalau di bukunya David Burton nggak terlalu banyak diuraikan. Kalau di bukunya Pak Sukirman gitu yang tadi saya sudah masukkan itu apa namanya hmm, bisa ya maksudnya sudah dijelaskan secara detail. Ada pertanyaan ya? Halo, ada pertanyaan nggak? Aduh, Tidak. ada ya. Saya ambil dulu nih ya. Ibu, maaf. Ya, Izin ya. sedikit Yang bertanya, kencang boleh? Mbak. Ya udah boleh. Ibu, maaf. Iya.
Ah, Ya, tadi terkait kuis kan itu setiap 2 pertemuan ya Bu. Nah itu izin ya. tanya aja konsep kuisnya itu seperti apa? Apakah di luar Zoom atau di dalam Zoom? Lalu kita menggunakan media apa untuk mengerjakan kuisnya Ibu? Terima kasih. Kalau kuis, saya paling soal kuis satu soal ya, atau dua soal, gitu ya. Kuis, kalau pakai media, saya agak sulit ya. Kalau misalnya pakai apa namanya, kuisis ya, kalau nggak salah. Itu kalau kuisis kan lebih banyak kepada ini ya, apa bilangan apa namanya, tes bentuknya pilihan ganda. Nanti biasanya kita di sini aja terus saya lempar kasih soal terus dikerjakan. Itu aja sih Mbak, karena saya maunya dalam bentuk tes uraian ya. Iya, bukan dalam pilihan ganda. Kalau pakai kuisis kan pakai pilihan ganda. Ya, Oke Ibu, jadi konsepnya itu satu soal kita mengerjakan semuanya lalu dikumpulkan ke Ibu gitu ya Bu? ya. Ada lagi silakan. Ini yang ini kan jadwalnya tuh beda nih. Dari bilangan sih hari Selasa di jadwal saya disiapkan. Ini kelas A itu yang siapa nih ya? Kelas A yang buka dulu ya. Kelas A PJ-nya tadi yang menghubungi Ibu Nandita Ibu. Tuh. Ini ada Dinda Rahmadani Prabowo nggak? Iya ada Ibu Adinda Ramadhani Nah, ya, Prabowo. Prabowo. Ada ya di kelas ini. Berarti ini sebanyak 38 orang ya. Ada Betul 38 Ibu, tiga orang. puluh delapan. Ya, baik. Kalau kita kenalannya nanti akan di jalan sih jelasin materi dulu ya. Kita sudah tahun kedua ya. Sudah masuk semester 3 kan ya Mbak? Iya Ibu semester 3. Oke, baik. Baik, saya mulai dulu aja ya. Perkuliahan nanti baru kita kenalan ya. Hmm. Saya masuk dalam sistem bilangan bulat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pertemuan ini saya masuk persamaan sistem bilangan bulat. Saya mulai dulu dengan apa, mengulang logika. Pasti akan ada pertanyaan, kenapa Bu Yayu mulai dari logika? Gitu. Saya pernah ditanya Pak Ibnu itu. Kok bilangan bulat Bu Yayu mulai dari logika? Nah, pada waktu kamu akan melakukan pembuktian, kamu menggunakan konsepnya logika sebenarnya. Pada waktu kamu belajar logika, kamu nanya untuk apa sih belajar logika gitu ya. Nah, sekarang kita lebih menerapkan, bukan lebih, kita menerapkan konsep logika di dalam pembuktian soal. Ya, udah dapat logika matematika di SMA? Hah? Dapat ya materi logika matematika di SMA? Maaf Dapat Ibu juga. suaranya kurang jelas. Ada, kalian dapat logika matematika di SMA? Dapat ya? Dapat. Nanti kita bagaimana menerapkannya, tapi saya mengulang dulu ya. Baik, berarti saya bisa cepat ini. Kita lihat dulu. Di sini saya punya PPMK mahasiswa dapat menerapkan aksioma Medan dalam pembuktian, kemudian mahasiswa dapat menerapkan aturan induksi matematika dalam pembuktian terkaitan dengan bilangan asli. Yang induksi matematika nanti di pertemuan kedua. Nah, kita lihat dulu untuk proposisi ya. Untuk komposisi di sini ada pernyataan tunggal dan juga ada pernyataan majemuk. Untuk pernyataan majemuk di dalam logika matematika, kita pakai tanda ini nih.
tanda ini negasi ya. Tidak. Kemudian tanda ini adalah tanda dan. Tanda yang seperti ini dibacanya itu atau, ini dibacanya jika maka, ini dibacanya jika dan hanya jika. Nah, waktu kamu di matematika dasar, kamu udah dapat kan ada ini juga. Nah, kita lihat negasi. Negasi ini dibaca tidak P ya, kan negasi P ya. Kalau di sini P-nya 1, maka negasi P-nya 0. Kalau P-nya 0, negasi tidak P-nya itu 1. Ya. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi di sini kalau kamu menyatakan kan dituliskan dikasih seperti ini ya. Kamu bacanya pernyataan P dan Q. P dan Q dan Q. Kemudian kamu lihat di dalam konjungsi ini ada tabel kebenaran. Saya kira kamu udah hafal ya waktu di pengantar matematika dasar, pengantar matematika dasar ya. Ini kalau P-nya 1, tidak P-nya 1, tidak P-nya 1, maka P dan Q-nya 1 atau benar-benar benar. P-nya 1, tidak P-nya 0, maka P dan Q-nya 0. Karena harus kedua-duanya ya. Konsepnya itu kalau 0, 1 berarti 0. 0, 0 dan 0. Ingat ini dua pangkat dua ya. Karena ini kan ada dua pernyataan itu P dan Q. Ini saya salah. Ini harus Q ya. Iya. Ini. Jadi konsepnya kan P dan Q benar ya. Berarti kalau dan kan kedua-duanya. Nah, sekarang kita ulang lagi untuk dekonjungsi. Ini juga salah. Jadi saya perbaiki dulu. Ini yang berarti kalau Q kita lihat dan di sini atau ya, ini saya salah. Ini benar ya di sini. Ada tinggi di sini. Ini saya salah menulisnya ini. Nah, ini dia kita dibagi dua. Maaf ya, ini salah lagi nih KTP-nya. Salah, maaf ya. Nggak bisa ini. Yang ini juga ya. Kata saya salah, Mbak.
Nah, kalau ini adalah atau saya tahu kalian semua sudah tahu, jadi disjungsi dibagi menjadi dua, yaitu ada disjungsi inklusif dan disjungsi apa disjungsi eksklusif ya. Nanti kalau kita lihat, kita pakai disjungsinya itu adalah disjungsi yang kita pakai disjungsi yang eksklusif ya nanti dalam kehidupan saya ini. Ini salah ya, salah satu atau kedua-duanya. Ini salah satu atau kedua-duanya. Aku ini saya ngambilnya kopinya gini. Ya, bentar ya. Jadi kita makanya nanti disjungsinya disjungsi inklusif ya. Kita lihat untuk P dan Q, P atau Q. Di sini disjungsi eksklusif. Kita ambil salah satu P dan P, P atau P itu nol. Karena kita hanya ngambil salah satu. Jadi kalau satu nol yaitu satu nol satu satu nol nol nol. Tapi disjungsi eksklusif yaitu salah satu atau kedua-duanya. Yaitu satu 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 nol satu nol satu satu nol nol nol. Gitu ya. Yang biasa dipakai sama kita yaitu disjungsi eksklusif ya. Salah satu atau kedua-duanya. Nah kita lihat yang implikasi. Gini. Kalau yang implikasi itu jika maka. Jadi P kaki ya. Satu 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 nol 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 satu satu nol nol satu. Tapi sebenarnya nanti kalau yang kita gunakan di dalam teori bilangan bukan tabel kebenarannya ya, tetapi nanti apa namanya ekuivalennya yang kita gunakan. Nanti kita lihat kita P ini kamu udah tahu di implikasi, jadi pernyataan di PPAP seperti ini 111 100 100 100 ya. Nah, kemudian yang kita pakai sebenarnya yang ini. Yang pertama nanti yang kita pakai ini. Ini kan yang ekuivalen ya, bukan yang isi. Ini ekuivalen itu jika dan hanya jika. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya nanti di dalam pembuktian jika P maka Q, P jika dan hanya jika P sebenarnya ada dua ya nanti kita akan buktikan yaitu P maka Q, Q dan maka P. Jadi ada dua nanti ya kalau misalnya satu teorema kita buktikan misalnya ada A, P dan hanya jika B. Maka saya harus membuktikannya arah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya dari A ke P maka Q dan Q maka P. Nah, ketika saya mau menentukan ini ekuivalen atau tidak, nah kita lihat yang kedua-duanya. Kita lihat ini untuk P dan Q, maka jika dan hanya P jika dan hanya jika Q kan 1001. Nah, kita tahu P maka Q 10011, Q maka P ini 1101, kemudian ini saya nyatakan dan, ini kita dapatkan 1001. Lihat ya kolom yang ini dengan kolom yang ini sama ya tabel kebenaran. Jadi bisa kita nyatakan bahwa T jika dan hanya jika Q itu ekuivalen maka T maka T jika maka Q dan Q maka T. Nah, kita dulu, sebentar dulu. Nah, sebentar ya, Mbak. Kalau yang saya punya begini, Mbak, Intan, ada kalau di dalam ini, punten, ini saya punya yang kontrapositif. Nah, ini yang kebetulan kontrapositif. Nanti yang akan saya pakai di kontrapositif. Kalian sudah tahu nih pada waktu di matematika dasar, kamu sudah dapatkan materi ini berkaitan kontrapositif. Jadi kalau P maka Q itu ekuivalen dengan tidak Q maka tidak Q. Ini kan bisa kamu buktikan ya bahwa P maka Q ini kan label kebenaran 1011 ya. Terus ini tidak P, kita buat tidak P maka tidak P, maka saya dapat juga tabel kebenarannya 1001. Nah, kita lihat kolom C ini 3 dan juga kolom ke-6. Ternyata sama ya tabel kebenarannya.
maka bisa kita simpulkan bahwa P maka Q itu ekuivalen dengan tidak Q maka tidak P. Nah, Mbak, punten dulu. Nah, punten dulu ya. Ini kaitannya dengan pembuktian. Jadi saya nanti dalam pembuktian itu ada bukti langsung dan bukti tidak langsung, Mbak. Kalau bukti langsung, saya kalau misalnya saya suruh membuktikan P maka Q, diketahui P maka saya buktikan Q. Tetapi ketika saya ada teorema bentuknya P maka Q, teorema bentuknya P maka Q, saya nggak bisa bergerak dari P. Saya tidak bisa bergerak dari P. Tapi saya harus bergerak dari tidak P. Jadi dari tidak P. Jadi dengan pengandaian. Maka saya harus nanti mendapatkan tidak P. Jadi eh, yang P maka Q ini masuk di dalam bukti langsung. Maka tidak Q maka tidak P itu menjadikan bukti tidak langsung. Contoh ya, kenapa saya pakai logika matematik? Karena saya mau menjelaskan pada kalian semua, yaitu bukti langsung dan tidak langsung. Ini kita lihat nih soalnya, buktikan jika X dan Y bilangan bulat, maka X tambah Y bilangan bulat. Bilangan genap. Ini genap, ini genap. Ini kalau kita lihat, ini bisa pakai bukti langsung nih. Udah. Tapi buktikan jika A kuadrat bilangan genap, maka A bilangan genap. Ini contoh bukti yang tidak langsung. Ini kita lihat ya. Terus buktikan akar 2 adalah bilangan irasional. Ini juga bukti tidak langsung. Jadi nomor 1 itu bukti langsung. Nomor 2 itu bukti tidak langsung. Yang nomor 3 juga bukti tidak langsung. Ini contohnya. Oh, itu induksional. Bentar ya. Udah ya. Yang tadi sudah jelas ya, karena materi ini tidak ada di logika matematik ya. Halo? Iya, Ibu. Di apa namanya, di matematika dasar udah ada kan? Ya. Halo? Dijawab dong. Kalau nggak dijawab, saya nggak tahu. Udah dapet kan? Yang Udah di logika pengantar dasar matematika, Bu. Nah, tingkat dasar matematika betul. Tingkat dasar matematika. Itu udah tahu ya. Ya. Tambah. Oke, ini sebenarnya untuk kalau di luring ya.
Ya, saya menjelaskan soal dulu, nanti saya beri soal. Biar kita lihat. Saya beri jelasin dulu. Ini sih di bukunya. Kelihatan ya. Ini yang saya sebut dengan bukti langsung. Di nomor 11, jika X dan Y bilangan genap, maka X tambah Y bilangan genap. Tolong dilihat bagaimana saya membuktikannya ya. Yang ini saya misalkan P-nya nih. P-nya X dan Y bilangan genap. Ya. Akan dibuktikan, pembuktian diuraikan dari yang diketahui. Yaitu, jadi dari diketahui bahwa P-nya itu X dan Y bilangan genap. Ya. Saya geraknya dari yang diketahui itu X dan Y bilangan genap. Nah, definisi bilangan genap apa, Mbak? Mas, definisi bilangan genap. Gak kedengeran, Jikri. Nah, di Ah, ini Jikri. ini Ibu, suatu angka yang habis dibagi dua Ibu, tanpa ada sisa. Kalau dia suatu bilangan habis dibagi dua ya, tahu ya bilangan genap. Tapi kalau misalnya dinyatakan bahwa dia habis dibagi dua, kan kita nggak bisa menulis begitu. Jadi kita harus memodelkan matematik ya. Nah, untuk memodelkan matematik, punten dulu, saya tulis gini nih, X bilangan genap. Kamu tahu bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Berarti saya nulis X sama dengan 2K untuk suatu K bilangan bulat. Nih, saya tulis yang merah ini nih. Ini X sama dengan 2K itu merupakan pemodelan matematik ya. Bahwa X ini kelipatan bilangan, kelipatan jika habis dibagi dua, kelipatan dua. K-nya ini adalah sembarang bilangan bulat. Jadi kamu bisa nulis seperti ini. Nah, ini bersamaan satu. Kan saya bergerak dari yang diketahui, berarti X bilangan genap, Y bilangan genap, maka Y juga bisa dituliskan Y sama dengan 2L. Nah, K dan L ini adalah sembarang bilangan bulat. Tadi kan kamu katakan bahwa definisi bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi dua, ya kan? Nah, kalau saya lihat kan nggak bisa nih. Bisanya kamu kalau suatu bilangan yang habis dibagi dua, berarti kan X per 2 sama dengan K. Gitu kan? X per 2 sama dengan K. Gitu. Kan nulisnya, saya nulisnya X sama dengan 2K, Y sama dengan 2K. Nah, yang saya mau buktikan itu X dan Y ini bilangan genap. Mau saya buktikan X dan Y ini bilangan genap. Nah, berarti kalau begitu di sini saya mulai menjumlahkan. Saya harus menjumlahkan karena mau saya buktikan X tambah Y. Jadi X tambah Y sama dengan kan udah 2K ditambah 2L sama dengan 2K plus L. Untuk suatu K ditambah L bilangan bulat. Ini kan bulat kan bulat. Ya, jadi terbukti kan nilainya ada kelipatan duanya. Jadi X dan Y bilangan genap. Tolong diingat, punten, tolong diingat khusus yang ini nih. Untuk suatu bilangan bulat, ini nih, tolong ditulis ya. Ini yang saya warnain biru nih. Jangan lupa ditulis. Nih, nih ditulis ya. Ditulis. Karena kita melihat sifat tertutup dia. K bilangan bulat, L bilangan bulat, kalau dinimbangkan juga merupakan suatu bilangan bulat. Yang saya biru harus ditulis. Paham belum sampai di sini? Paham ya? Ini contohnya. Saya ke atas dulu nih. Oh, udah. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kasih soal buat kamu. Saya kasih soal, jangan kerjakan.
Kalau dikerjakan kamu bikin juga. Beras soal bisnis buat. Ditunggu sama saya. PPT-nya sebenarnya PPT untuk boring ini. S dan Y bilangan ganjil. Maka X tambah Y bilangan genap. Ini ya, itu lagi ya. Lagi, ya. X bilangan tambah Y bilangan. Sekarang kamu bikin nomor 2 dari 3. Oke, yang perempuan bikin nomor 2, yang laki-laki bikin nomor 3. Ditunggu sama saya 10 menit ya. Oke, silakan. Udah di apa? Print screen. Perempuan bikin nomor 2, yang laki-laki bikin 3. Bukan semua ya. Kan ada orang. Oh. Ibu izin apakah saya boleh coba nomor 2, Bu? Nah, silakan namanya. Baik, Ibu izin share screen ya, Ibu. Dan namanya siapa, Mbak? Nama saya Nandita Gardenia, Bu.
Silakan, Mbak. Baik, Ibu, saya izin share screen ya, Bu. Jadi ini untuk soal nomor 2, yaitu buktikan jika X dan Y bilangan ganjil, maka X plus Y bilangan genap. Maka dari itu saya buktikan bahwa kalau X bilangan ganjil, maka X sama dengan 2K plus 1 untuk suatu K anggota bilangan bulat. Lalu Y-nya bilangan ganjil, maka Y sama dengan 2L plus 1 untuk suatu L anggota bilangan bulat. Maka ketika dijumlahkan, itu hasilnya X tambah Y sama dengan 2K plus 1 ditambah 2L plus 1. Lalu kita bisa faktorkan duanya menjadi 2 dalam kurung K tambah L tambah 1. Jadi untuk suatu K tambah L tambah 1 anggota bilangan bulat. Jadi terbukti X tambah Y bilangan genap, Ibu. Sandita. Iya, Ibu. Ya, betul, Nandita, betul. Bagus banget. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Lanjut, yang nomor 2, yang nomor 3. X genap, Y ganjil. Siapa? Oh, siapa? Muhammad Syefa Alfari. Apa? Oh, di sini. Baik, Muhammad Damar Fatih. Terus, silakan. Fikri, Fikri bisa nggak? Cik, Ah, boleh Ibu saya izin coba Ibu. Agak ragu sih. ya, boleh, boleh. Bentar ya. Ya, silakan. Izin share screen ya Ibu. Silakan. Jadi di sini itu tadi soalnya buktikan jika X bilangan Saya genap belum dan kelihatan, Beb. Ya, oke. belum kelihatan kan? Ya, ya, ya. Oke. Jadi tadi soalnya itu jika disuruh buktikan jika X bilangan genap dan Y bilangan ganjil, maka X tambah Y bilangan ganjil. Maka seperti yang tadi kita tuliskan dulu, misalkan X bilangan genap, maka si X-nya itu sama dengan 2K untuk suatu K anggota bilangan bulat. Lalu bedanya di sini Y-nya itu bilangan ganjil. Maka kalau bilangan ganjil definisinya adalah 2L plus 1. Harus misal angka 3 kita bagi 2, maka dia akan selalu bersisa 1 untuk satu L anggota bilangan bulat. Lalu jika kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka didapatkan 2K ditambah 2L plus 1. Di sini 2-nya dikeluarkan menjadi 2 kali K plus L ditambah 1 untuk 1K plus L bilangan bulat. Jadi terbukti X plus Y ini adalah bilangan ganjil. Apakah benar ini? Benar, benar. Lanjut. Oh, Itu sudah betul. oke, terima Kasih kasih ya. Ibu. Tadi ini bisa ditutup. Tulis dulu namanya. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Sekarang kita lihat jangan bukti yang tidak langsung ya. Jadi saya sudah katakan bahwa kalau bukti tidak langsung itu kita menggunakan kata positif. Waktu pengantar dasar matematika kamu sudah diajarkan ya. Tidak langsung. Contohnya ini. Kita lihat dulu. Jika A kuadrat bilangan genap, maka A bilangan genap. Saya nggak bisa pakai A kuadrat bilangan genap, misalnya. Sama dengan A kuadrat, tapi A plus minus akar plus minus A ya. Sedangkan di situ hanya plus minus A aja. A-nya nggak tahu itu bilangan genap atau bilangan.
ada positif, ada negatif, tapi hanya belum tahu kalau itu merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, oke, sekarang lihat dulu. Saya misalkan tuh itu A bilangan genap, Q-nya A bilangan genap, gitu ya. Karena kalau kita lihat, ini kan A kuadrat bilangan genap, maka A kuadrat sama dengan 2K. Saya katakan dalam genap. Ini kalau saya uraikan dengan bukti langsung ya. Kita uraikan dengan bukti langsung. Maka A-nya ini sama dengan akar 2K. A-nya bilangan bulat. Ternyata uraian ini saya tidak bisa melihat dia merupakan bilangan genap atau tidak. Karena itu buktinya tidak bisa saya lakukan dengan bukti langsung, mau tidak mau dengan bukti tidak langsung dengan menggunakan kontrapos itu. Jadi kita lihat, saya misalkan di sini warna merah. Saya misalkan tidak Q. Jadi saya misalkan tidak Q. A bukan bilangan genap. Q-nya di sini kan Q-nya yang ini ya. Q-nya yang ini. Q-nya A bilangan genap. Tidak, Q-nya A bukan bilangan genap. Kalau dia bukan bilangan genap, berarti A-nya bilangan ganjil ya. Kalau dia bukan bilangan ganjil, nah kalau dia bilangan ganjil, tadi yang seperti sudah dituliskan oleh Zikri ya, bahwa A bisa dinyatakan dengan 2K plus 1 untuk suatu K anggota bilangan genap. Jadinya seperti ini nih. A-nya dinyatakan dengan 2K. Dinyatakan dengan 2K. Jadi kita dapat A kuadrat, kuadrat. Kan tadi A-nya dinyatakan ganjil, jadi 2K plus 1 kuadrat. Kalau kita uraikan, kita dapat 4K kuadrat, ditambah 4K tambah 1. Kita uraikan, maka 2X sama dengan 2 buka kurung 2K kuadrat ditambah K tambah 1. Nah, kita bisa tulis ini yang 2K kuadrat tambah 2K ini. Terus saya nyatakan dalam bentuk X biar dia bisa kelihatan bahwa A kuadrat ini adalah bilangan ganjil. Ini untuk suatu, ini nih, X-nya ini 2K kuadrat ditambah 2K itu bilangan ganjil. Jadi kita dapatkan A diperoleh A kuadratnya bilangan ganjil. Ya, ternyata kalau kita lihat P-nya itu kan A kuadrat bilangan genap ya. Kalau kita lihat kan yang kita dapat A kuadrat bilangan ganjil, berarti tidak P ya, A kuadrat bilangan ganjil. Nah, ini kontradiksi dengan P A kuadrat bilangan genap. Jadi pemisalan tidak Q, A bukan bilangan genap itu salah. Jadi haruslah Q merupakan bilangan. Kita lihat lagi ya. Jadi kita misalkan dengan ini, ya, maka kita peroleh ini nih. Jadi kalau tidak Q, saya dapat tidak P. Saya dapat kontrapositifnya nih. Ya. Ternyata saya tidak, saya dapatnya tidak, bukannya aku ada bilangan ganjil, ini kontradiksi dengan yang diketahui. Gitu. Harusnya P-nya itu bilangan genap. Kalau P-nya bilangan genap, maka pemisalannya itu tidak, pemisalan yang kita lakukan salah. Jadi haruslah I bilangan genap. Ya. Oke. Satu udah paham ya? Udah di sini. Yang kedua, kalau kita lihat, buktikan akar 2 bilangan irasional. Ini nampaknya kalau kita lihat tidak ada P dan Q. Jadi dalamnya baru ada pengandaian di dalamnya. Saya di sini pakai pengandaian nih. Andaikan akar 2 bukan bilangan irasional. Saya pakai pengandaian. Kemudian maka akar 2 adalah bilangan rasional. Kalau bukan irasional kan rasional. Kalau akar 2 merupakan bilangan rasional, maka akar 2 bisa saya nyatakan dalam bentuk ini. Akar B ya. Di mana akar B-nya adalah bilangan bulat, tapi nggak sama dengan 0. Ini enaknya kalau ketemu. Enaknya kalau lagi ketemu ya, kalau misalnya goreng. Tapi saya batasin ya Mbak. FVB A dan B-nya itu harus sama dengan 1. Karena bisa 2/4 sama dengan setengah kan. 3/6 juga sama dengan setengah. Jadi
saya apa namanya? Saya sederhanakan FEB-nya sebenarnya. Kita lihat lagi. Kalau begitu sudah dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, berarti ini saya kalikan kan. Maka 2B sama dengan A, ini saya kuadratkan jadi 2B kuadrat sama dengan A kuadrat, maka A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Kalau kita lihat dari sini, itu A kuadratnya merupakan bilangan genap. Nah, tadi di atas sudah dibuktikan ya, kalau A kuadrat bilangan genap, maka A-nya juga bilangan genap. Nih, kalau A kuadratnya bilangan genap, A-nya ulangan genap. Udah ya? Kalau A kuadratnya bilangan genap, kalau A-nya sudah ditunjukkan bilangan genap, maka A-nya bisa dinyatakan dalam bentuk 2K untuk suatu kita bilangan bulat. Karena kita substitusikan A sama dengan 2K ke A kuadrat tambah B kuadrat. Saya substitusikan A sama dengan 2K ke persamaan 1. Iya. Nah, A-nya saya masukkan jadi 4K kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Jadi 2B kuadrat itu sama dengan 2K kuadrat. B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Maka saya dapatkan, lihat ini bentuknya. B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Ini berarti B kuadrat merupakan bilangan bulat. Bilangan genap, ya kan? Kalau B kuadrat bilangan genap, maka juga B bilangan genap. Sekarang kita lihat, tadi saya sudah nyatakan bahwa FEBAB sama dengan 1 ya, faktor persekitaran terbesarnya. Ternyata kita dapatkan bahwa A dan B itu bilangan genap. Kalau dia A dan B bilangan genap, berarti FEB-nya juga bilangan genap, itu ya sama dengan 1. Ya, sama dengan 1 yang di atas. Enggak sama dengan yang tadi di atas. Kalau gitu kontradiksi dengan yang kita misalkan FEB-nya sama dengan 1. Berarti pengandaian bahwa akar 2 bukan bilangan rasional salah, jadi haruslah merupakan bilangan ya. Jadi tadi kamu udah jumlahin pembuktian. Nah, kamu bisa buktikan yang bisa, Mbak. Nah, ini nih, buat PR buat kamu. Buktikan A bilangan genap, B bilangan ganjil, perkaliannya ganjil. Buktikan perkalian 2 bilangan ganjil adalah ganjil. Buktikan 2 bilangan yang berurutan, perkalian 2 bilangan yang berurutan adalah bilangan. Ini bukti langsung semua ya. Ini nomor 8 bukti tidak langsung. Buat kamu ya. Yes, ya. Hmm. Nah, 6, 7, 8 kamu kerjakan di rumah ya. Nah, 6, 7, 8 kamu kerjakan di rumah. Lanjut ya, saya jelasin sistem bilangan. Sistem bilangan. Mungkin ini sistem bilangan sudah kamu dapatkan. Tolong ya, Mbak, supaya kamu aktif ya di dalam kelas nanti pas lagi penilaian di si akad gitu ya, ada partisipasi aktif siswa, nanti supaya kamu kayaknya bagus ya, karena nggak bisa diutak kayak dulu lagi. Ya, saya masuk dalam sistem bilangan. Ini sudah kamu dapatkan waktu kamu belajar kalkulus dulu, sistem bilangan. Ini ada sistem bilangan, saya lihatnya dari sini kompleks, itu bilangan imaginary real. Di bilangan real itu udah ada rasional, irasional. Bilangan rasional itu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada genap dan juga bilangan ganjil. Jadi ada ganjil positif, ada ganjil negatif ya.
Ada genap positif, ada genap negatif. Kemudian untuk bilangan bulat di sini bilangan positif dan bilangan negatif. Ya. Kemudian di bilangan positif itu bilangan asli dan bilangan nol. Bilangan asli ini bilangan komposit dan bilangan prima. Belum ya? Belum saya share ya. Udah ya? Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan bilangan komposit? Bilangan prima dulu deh. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Siapa? Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Siapa? Kan udah dapat di SMP. Siapa ya? Bilangan prima adalah bilangan Ibu izin menjawab. oleh Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor kebagi, yaitu dirinya sendiri dan bilangan lain. baik. Lanjut yang lain, apa yang dimaksud dengan bilangan komposit? Berarti saling menegasikan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Indi. Tadi benar ya, bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan komposit, silakan. Siapa? Yang lain, oke Lintang, enggak Lintang. Kalau tadi bilangan prima itu cuma dua faktor, Bu, dirinya sama angka satu. Kalau komposit itu lebih dari dua faktor. Contohnya, Hmm. Apa Ibu? Maaf, suaranya tidak terdengar. contohnya, Contohnya misalkan ada 6, Bu. 6 itu kan ada banyak faktor. Ada 1, 2, 3, sama 6. oke baik. Jadi bilangan asli terbagi menjadi dua ya, bilangan prima dan juga bilangan komposit. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nanti khusus ada bab yang bicara mengenai bilangan prima. Ya. Kemudian bilangan komposit adalah bilangan yang lebih memiliki tiga faktor. Tadi sudah dijelaskan oleh Linta, diberikan contoh bahwa ada angka 6. Bilangan 6 itu memiliki 4 faktor. 1 dan 6, 2 dan 3. Jadi lebih dari 3. Lebih dari atau sama dengan 3 faktor. Ya. Makasih. Nanti aktif ya, karena di dalam siakat itu ada partisipasi aktifnya juga. Ada penilaian di dalam sana. Oke, lanjut. Nah, ini juga sudah kamu dapatkan ya waktu kamu di SMP. Kemudian waktu di pengantar bahasa Inggris kamu juga sudah dapat. Jadi ada aksioma Megan, yaitu untuk operasi penjualan pada bilangan bulat. Kita punya sifat tertutup. Coba lihat dulu. Tadi tanpa kamu sadari, kamu sudah menggunakan sifat tertutup. K bilangan bulat, L bilangan bulat, maka kamu dapatkan bahwa K dan L bilangan bulat. Jadi kalau di dalam sifat penjumlahan, semua bilangan A dan B bilangan bulat, maka kalau dijumlahkan harus sama dengan bulat. Itu ya. Kalau dalam pengurangan gimana? Sifatnya tertutup atau tidak? Oke, saya tutup lagi. Kan tadi tertutup pada bilangan bulat ya. A bilangan bulat, B bilangan bulat. Untuk semua A dan B bilangan bulat, kalau dijumlahkan bilangan bulat. Sekarang itu pada penjumlahan, kalau pada pengurangan. Oke. Tertutup atau tidak? Berikan contoh dulu. Ya, Pak. Jadi gini, kalau saya ngambil di bilangan bulat, di bilangan suatu bilangan di bilangan bulat, sembarang bilangan bulat.
Saya ngambil sembarang bilangan bulat lagi. Kalau saya jumlahkan, pasti dia berada di semesta pembicaraan bilangan bulat. Coba kamu ngambil sembarang bilangan bulat. Ya kan? Ambil sembarang bilangan bulat. Sembarang ya ngambilnya. Coba kami kurangi. Kamu berada di dalam bilangan bulat juga enggak? Enam dikurang 4, dapatnya 2 bulat ya. Ya, ya. 6 dibagi 4, 2. Sekarang 4 dikurang 6, bulat enggak? Bulat. Berarti pada operasi pengurangan, semua bilang A, B, C, A dikurang B itu berarti anggota bilangan bulat. Berarti pada operasi pengulangan memiliki sifat tertutup. Paham? Tertutup. Misalnya sekarang pada operasi pembagian, pada semesta pembicaraannya bilangan bulat. Siapa? Ada pembagian. Tertutup atau tidak? Tidak tertutup, Bu. Tidak tertutup. Saya ambil 6, saya ambil 3. 6 dibagi 3, 2. Tertutup dia. Tapi kalau saya ambil 3, 3 dibagi 6, dapatnya setengah. Setengahnya ini enggak ada di semesta pembicaraan bilangan bulat. Jadi pada operasi pembagian pada bilangan bulat tidak tertutup. Jadi paham ya? Jadi kalau saya bicara pembicaraan yang ada di semesta pembicaraan, dia hasilnya di luar semesta pembicaraan enggak? Kalau di luar semesta pembicaraan, berarti dia tidak tertutup. Paham ya? Nanti kamu akan dapat ini di aljabar abstrak juga. Komutatif, kamu sudah tahu bahwa A tambah B anggota bilangan bulat, maka B sama dengan B tambah A. Dan dikerjakan asosiatif semua A tambah B, C itu anggota bilangan bulat. Maka buka kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B. C buka kurung B tambah C. Elemen identitas. Semua. Kamu lihat dulu nih. Kalau asosiatif kamu udah biasa. Komutatif udah biasa. Sekarang elemen identitas. Semua A anggota bilangan bulat. Ada 0 anggota bilangan bulat. Sedemikian hingga A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi yang dimaksud elemen identitas, enten ya Mbak, suatu kamu ngambil sembarang bilangan di semesta pembicaraan, kalau ditambahkan dengan elemen identitas, maka akan dapat bilangan itu sendiri. Itu ya, kata kuncinya. Berarti kalau di penjumlahan itu 0. Ya, kalau di perkalian berapa? Elemen identitas pada perkalian. Satu, Saya Bu. ngambil 1. Betul. Jadi saya ngambil sembarang bilangan, saya operasikan dengan elemen identitas, saya akan mendapat bilangan itu sendiri. Harus dapat bilangan itu sendiri, berarti 1 ya. Paham betul ya? Nah ini nanti kamu akan dapat di aljabar abstrak. Pas itu kamu bicara mengenai grup. Jadi ya, lanjut. Nah, kemudian sudah elemen identitas, kamu dapatkan elemen inverse. Ini ada kata kuncinya. Halo? Ada kata kuncinya. Kata kuncinya gini. Ini ada semua A anggota bilangan bulat. Ada A inverse anggota bilangan bulat. Sedemikian A tambah min A. Ini adalah inverse-nya. Ini sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Jadi kamu lihat. Suatu bilangan, ingat nih yang namanya inverse. Kalau saya ngambil suatu angka pada semesta pembicaraan, saya tambahkan inverse-nya, harus saya dapatkan identitas. Kata kuncinya gitu. Yang lagi ya, kalau saya ngambil suatu bilangan pada semesta pembicaraan, saya operasikan dengan bilangan inverse, harus saya dapatkan elemen identitas. Jadi elemen inverse di sini adalah min A pada operasi penjumlahan. Karena saya dapatkan A ditambah min A sama dengan
Ya, ini pada perkalian tadi saya sudah jelaskan untuk tertutup kalian juga ngerti komutatif asosiatif. Elemen identitas itu satu. Nah, pertanyaan saya, dia punya elemen inverse nggak? Jadi saya ngambil sembarang elemen A pada bilangan bulat, saya kalikan dengan inverse-nya harus sama dengan elemen identitas. Elemen identitas ini satu. Kalau elemen inverse dari A supaya dapat satu berapa? Angka A kalau dikaliin berapa harus sama dengan elemen identitas. Nah, elemen identitas dalam perkalian kamu sudah sebutkan satu. Nah, elemen inverse-nya berapa? Kalau ini A, ini 2. Sudah? Saya kalikan dengan elemen inverse harus sama dengan 1. Maka angka itu berapa? Halo? 1/A atau 1/2, Ibu? Ya, pertanyaannya 1/A atau 1/2 itu ada di bilangan bulat nggak? Tidak, Ibu. Nah, kalau tidak, pertanyaan saya, pada operasi perkalian, dia punya inverse nggak? Pada semesta pembicaraannya bilangan bulat. Punya inverse ya? Nggak punya inverse. Kenapa nggak punya inverse? Karena setengahnya itu tidak di bilangan bulat. Udah ya? Jadi, punten dulu nih. Nanti kalau saya perlebar, kamu harus tahu nih. Nih, dia punya hanya ini. Tapi untuk elemen inverse dia nggak ada. Karena setengahnya itu bukan bilangan bulat. Kalau semesta pembicaraannya saya perlebar menjadi bilangan rasional, semesta pembicaraan saya lebar sampai jadi bilangan irasional. Rasional, bukan bilangan bulat. Ya, komutatif, ya, asosiatif, ya. Elemen identitas, ya, satu bilangan irasional. Rasional. Sekarang, punya elemen infus nggak dia pada semesta pembicaraan saya bilangan rasional? Halo? Halo? Tadi. Tadi 2 deh. 2. 2 bilangan rasional ya? Ya, karena bisa dinyatakan 4/2, 6, 4/2, 6/3, 8/4. Kan? Sekarang pertanyaan saya, elemen inverse dari 2 berapa tadi? Halo, jawab aja, salah nggak apa-apa. Elemen inverse dari 2 berapa? Lila, 1/2, Ibu. 1/2. Pertanyaannya, 1/2 itu bilangan rasional bukan? Iya, Bu. Nah, kalau bilangan rasional, berarti kalau semesta pembicaraan saya perluas jadi bilangan rasional, maka pada bilangan semesta pembicaraannya pada bilangan rasional, dia memiliki elemen inverse. Jelas ya? Jelas belum? Ya, tapi saya pada teori bilangan ini terbatas pada bilangan bulat aja ya. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa di masalah elemen inverse itu tergantung dari semesta pembicaraan. Ya. Saya punya sifat distributif nih. Semua A, B, C, atau bilangan bulat saya nyatakan buka kurung A tambah C tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C, kemudian juga bisa C kali A, buka kurung A tambah B, sama dengan buka kurung A kali C tambah A, C kali A tambah buka kurung C kali B. Ini dulu. Ini ada soal. Kalau tadi, kalau kamu lihat yang untuk perkalian, kamu lihat perkalian, yang ada kan tertutup, komutatif, asosiatif, elemen identitas 1. Tapi belum ada nih menyatakan bahwa A kali 0 sama dengan 0. Oh tahu, saya tahu dari dulu Bu, dari SD sudah dikasih tahu semua bilangan kalau dikalikan dari 0 itu 0.
Tolong kamu buktikan berdasarkan aksioma ini. 1, 2, 3, 4. Tolong dibuktikan. Pakai komutatif, pakai inverse, pakai inverse, pakai identitas, enggak selesai. Oke, silakan. Nanti kamu akan dapat ini ya, ketika di analisis deh. Pakai ininya, kamu buktikan ini. Apa? Kita lihat ya. Di sini lihat dulu nih. Nanti di analisis dulu kamu pada dapat karena kamu ada juga berkaitan dengan bilangan. Ini yang merah-merah ya, lihatnya. A itu saya tulis sama dengan A kali 1 ya. Itu sama dengan kan A kali 1, elemen identitasnya 1 kan. Dapatnya A. Terus sama dengan A buka kurung 1 tambah 0 ya. 1 itu elemen 0 ini elemen identitas pada penjumlahan. Udah ya. Saya pakai distributif nih. A kali 1 sama dengan A tambah A kali 0. Jadi bisa saya tulis A kali 1 kan sama dengan A ya. Ya kan? Karena elemen identitas perkalian. Ini A kali 0 sama dengan A. Ini yang A-nya ini ada di atas. Ini bisa pindahin. Kanan sama kiri saya tambahkan dengan min A. Kanan sama kiri saya tambahkan min A. Jadi min A tambah A. Tambah A kali 0, min A tambah A. Dan saya komutatifkan. Ini dia. Terus saya tetap. Ini elemen inverse pada penjumlahan. Saya dapat 0 nih. Nah, ini saya dapat 0. Jadi kalau saya jumlahkan elemen identitas pada penjumlahan, maka saya dapat A kali 0. Ini sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Oh. Nanti kamu akan dapat di analisisnya ya. Temuan pertama kayaknya udah masuk sini. Yang berikutnya sih saya masuk ke industrial ordering aja. Sebenarnya saya ini untuk pertemuan minggu depan ya. Minggu depan kita akan induksi matematika. Tolong pelajari dulu ya materi induksi matematika. Saya kasih PPT-nya ya. Kasih PPT-nya. Kita ada di SD. Saya pilih. Tapi sebelumnya saya belum bilang. Di chat ya. Tolong dipelajari ya. Ini sama PPT minggu depan ya.
Tolong diperbaiki, tolong dipelajari ya, supaya saya nanti apa mudah ya. Udah ya? Udah ada kan? Udah. Sudah, Ibu. Udah Ibu. Nah, nanti tolong kamu pelajari untuk pertemuan dua. Saya nggak tahu ya, minggu depan itu luring apa daring? Luring, Ibu, insya Allah. Ya, kita udah habis. Ada pertanyaan? Ibu maaf izin tanya terkait tadi latihan soal. Jadi disuruh kerjakan nomor 5, 6, 7 saja ya Bu. Ya. Untuk itu dikumpulkan di sementara di link drive nggak apa-apa Ibu. Oke, terima kasih Bu. Udah, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Kita kenalannya minggu depan aja ya. Karena nanti bisa kelihatan satu persatu. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang saya jelaskan bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, nanti diulang lagi. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.